Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan malam? Semuanya belum makan malam karena memang kita makan nasi. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati sesepuh, tokoh masyarakat, orang yang kita tuakan di Al-Jamiatul Wasliyah, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Abuya Syekh Muhammad Ridwan, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya, dan kita mendapatkan barokah ilmunya insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah yang berpusat di Jakarta, guru kita semua, Al-Mukarram Dr. Ustadz Mashhuril Khamis, mudah-mudahan selalu dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh pengurus Al-Jamiatul Wasliyah. Ada pula bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Manahijus Sadat dari Lebak, Banten. Beliau juga orang besar di kalangan Al-Jamiatul Wasliyah. Beliau Kiai Haji Sulaiman Effendi. Mudah-mudahan pondok pesantren beliau semakin besar, menjadi mercusuar syiar Islam insyaallah. Bapak Ibu tahu apa itu Al-Wasliyah? Baiklah, saya jelaskan kalau gitu. Pada tahun 1930 di Medan, silaturahim orang sudah putus, menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Apa yang pertama? Belanda. Apa yang kedua? Jepang. Apa yang ketiga? Komunis. Itu yang dari luar, ditambah lagi yang dari dalam. Masalah-masalah khilafiyah antar umat Islam, masalah bid'ah membid'ahkan, berkembang menjadi fasik memfasikkan, berkembang menjadi kafir mengkafirkan. Akhirnya putus silaturahim. Di Medan ada satu tempat namanya MIT. Apa namanya? MIT, Maktab Islamiyah Tapanuli. Maktab Islamiyah Tapanuli. Orang-orang Tapanuli Muslim berdebat. Di sana ada namanya tempat berdebat, memperdebatkan masalah-masalah khilafiyah. Ini dalilnya, ini argumentasinya, ini menurut fikihnya, ini kaedah usul fikihnya. Di situ mereka berdebat di Maktab Islamiyah Tapanuli. Akhirnya mereka tidak ingin namanya hanya Tapanuli saja, karena berjuang memperjuangkan Islam ini, seluruh umat mesti memperjuangkan Islam, betul? Maka akhirnya muncullah ide untuk mendirikan organisasi. Datanglah mereka menjumpai ulama besar di Medan, Sumatera Utara, namanya Syekh Muhammad Yunus. Dengar cerita ini baik-baik, karena ini nanti masuk UAS, ujian akhir semester. Datanglah mereka menjumpai Syekh Muhammad Yunus, lalu kemudian mereka minta nama. Assalamualaikum warahmatullahi, wahai Tuan Syekh.
Kata Tuan Syekh, waalaikumsalam, kami ini ingin membuat organisasi. Tahun 1905 sudah ada organisasi. Apa namanya? Sarekat Islam. Emang susah bicara sama orang belum makan malam memang. Pada tahun 1905 sudah ada organisasi. Apa namanya? Sarekat Islam. Tahun 1912 sudah ada organisasi. Apa namanya? Muhammadiyah. Tahun 1926 sudah ada organisasi. Apa namanya? Nahdlatul Ulama. Sudah banyak organisasi Islam. Maka dimintalah fatwanya kepada Syekh Muhammad Yunus, alumni dari Masjidil Haram, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa nama yang cocok, yang sesuai untuk nama organisasi yang baru ini, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru? Kata Syekh Muhammad Yunus, sudah banyak yang putus silaturahim, saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mengkafirkan. Sesama Islam tak bertegur sapa, sesama Islam tidak saling mau sholat berjamaah hanya karena khilafiyah. Maka yang putus ini mesti disambung. Sambung menyambung, bahasa Arabnya wasal. Maka ada istilah hamzah wasal. Maka yang sambung ini, yang putus disambung kembali, yang retak direkat kembali, yang patah dilekatkan kembali. Akhirnya dipakailah kata wasal. Organisasi al-jam'iyah, organisasi yang menyambungkan hubungan antara manusia dengan Allah, antara sesama manusia yang putus disambung. Jadilah dia al-jam'iyatul wasliyah. Inilah logonya al-jam'iyatul wasliyah, dan inilah logonya al-jam'iyatul wasliyah. Jelas? Kalau tak jelas, ulangi sekali lagi. Bagi Bapak Ibu yang bisa menangkap secara jelas, nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi acaranya? Acaranya hari ulang tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Dia itu penceramah undangan? Bukan. Dia anggota Komisi Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dia tamat sekolah dari mana? SD Al-Wasliyah, Sanawiyah Al-Wasliyah, Aliyah Al-Wasliyah, sampai kelas 2 tak tamat. Pergi ke Mesir bergabung dengan Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Setelah pulang bergabung dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya ini kalau ada tes darah, itu golongan darahnya Al-Wasliyah. Hijau darah saya. Jelas? Jadi jangan nanti dibilang Ustadz Abdul Somad itu penceramah naturalisasi. Bukan orang luar yang dibawa ke dalam, dikasih topi Al-Wasliyah, dikasih baju Al-Wasliyah. Bukan. Saya ini memang orang Al-Wasliyah. Memang baju sama topi ini baru dikasih tadi. Perlu juga aku jelaskan. Tengoklah, gambar Tuan Syekh ada, gambar ketua ada, gambar sekjen ada. Cuma saya lah yang paling lebar senyumnya. Kenapa begitu? Karena dapat kopi dan jubah. Dalam rangka milad 92 tahun pengurus besar Al-Wasliyah menyelenggarakan tabligh akbar bersama Profesor Haji Abdul Somad RCMA PhD, Wakil Ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Wasliyah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli halwa. Sudah lama saya tausiah, baru inilah mikrofonnya 2. Ini mana yang mau dipakai ini? Yang ini, yang ini.
saudara, sama aja rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, sebetulnya mikrofon ini sama, mau ini mau ini sama, cuman biar nampak hebat aja. Akhirnya pada tanggal 30 November 1930, mudah mengingatnya, tanggalnya 30, tahunnya 30, bulannya 11. 30 November 1930 berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah yang berpusat di kota Medan. Yang sebelumnya Medan itu tak baik. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Karena orang berkelahi, bertengkar, caci maki, sumpah serapah, akhirnya tersambunglah baik hubungan silaturahim. Yang menyatukan itu adalah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Setelah 92 tahun lamanya, sekarang kutanya sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini apakah Al-Wasliyah masih penting? Apakah Al-Wasliyah masih perlu? Apa perlunya? Belanda kan sudah pulang, tinggal terong Belanda. Jepang kan sudah tak ada lagi, tinggal selop Jepang. PKI sudah tak ada lagi, sudah bubar. Belanda tak ada, Jepang tak ada, komunis tak ada. Masih perlukah Al-Wasliyah? Apa perlunya? Karena sekarang walaupun sudah 92 tahun, orang masih saling membid'ahkan. Betul? Orang masih saling memfasikkan. Betul? Orang masih saling mengkafirkan. Putus hubungan mertua dengan menantu. Betul tak yang saya cakapkan nih? Jangan karena kalian lapar kalian bilang betul. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Tolong Ustadz datang ke rumah saya. Ada apa? Ini keponakan saya mau bunuh-bunuhan sama bapaknya. Kenapa? Gara-gara dipotongnya kaki celana ayahnya. Karena dianggapnya pakai kaki celana menutup mata kaki masuk neraka. Ini cerita true story, kisah nyata. Imam tak boleh maju ke depan hanya gara mengucapkan usolli fardal maghribi. Karena usolli bid'ah, maka imam kau pelaku bid'ah, tak usah kau maju lagi ke depan. Muazzin dilarang oleh ketua masjid, jangan lagi azan. Kenapa? Hanya gara-gara sebelum azan membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mengkafirkan, putus tali silaturahim. Sudah 92 tahun Al-Wasliyah masih perlu di zaman ini. Betul? Bagaimana kita mau mengolah sumber daya alam, nikel, emas, perak, minyak, batu bara. Ini yang sedang ceramah Abdul Somad Batubara. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datanglah ulama-ulama Sumatera Utara menyatukan yang putus tadi. Yang hubungan putus disambung kembali atas nama Al-Jam'iyatul Wasliyah.